Selamat malam, Sukihotu semuanya yang kami hormati, Biku Sangga yang kami muliakan, Biku Sangga yang sudah bergabung di Zoom ataupun di YouTube, Romo Ramani yang sudah bergabung bersama kita. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Steve kembali, dan hari ini ada tamu kita juga ada Konago Tejena. Nah, ini episode ke-58 ini dengan judul Arif Menghadapi Perubahan akan sangat seru ini. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan nama Karapata dulu ya. Baik, silakan. Semuanya bersikap anjali. Sama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Steve dan Konago nih. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu tamu yang pertama kita. Kita perkenalkan Pak Steve dulu. Dr. Steve Jamiko, MBA. Beliau berpendidikan Doktor Manajemen Strategi dari Universitas Trisakti, Coaching Master dari Australia, MBA Finance dari University of Oregon, MBA Marketing dari University of Oregon, BA Psikologi dari Universitas of California, BA Sosiologi dari University of California. Pengalaman beliau saat ini Wakil Ketua STAB Nalanda, CFO dari Sababe Industry, Direktur HRD dari S Hardware, Direktur HRD dan Strategi dari Guinness Indonesia, Senior Manager UC Berkeley. Selamat malam Pak Steve Sukihotu. Selamat malam. Kita bertemu kembali malam hari ini. Nah, berikutnya saya perkenalkan Konago Tejena. Silakan ditampilkan. Nah, Konago Tejena seorang psikolog. Beliau adalah psikolog klinis dewasa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, sebagai seorang psikolog, Konago berfokus mendalami bidang psikologi klinis, mengembangkan pengembangan diri dan meditasi. Saat ini ia aktif bertemu klien-kliennya dengan berbagai jenis permasalahan, mulai dari masalah kehidupan sehari-hari sampai gangguan psikologis lainnya. Di sela-sela aktivitasnya, Konago juga berusaha aktif untuk menulis dan membuat konten edukasi di berbagai media, Twitter dan Instagram. Saya sering lihat Konago ini di Instagram. Seru banget. Nah, di berbagai kesempatan, Konago juga menerima undangan sebagai narasumber di berbagai radio, talk show, maupun seminar. Nah, saya ini, jika Anda ingin mengikuti apa konten-konten dari Konago, boleh follow Instagram dari Konago, @nagotejena. Selamat malam, Konago Sukihotu. Sukihotu, Ko Teddy, Pak Steve, selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Nah, hari ini kita akan berbincang satu topik yang sebenarnya sangat menarik, karena hal ini yang sebenarnya tidak akan habis sebenarnya kalau dibahas. Benar ya mungkin ya, Pak Steve dan Konago, ini tidak akan habis karena perubahan, kan Arif menghadapi perubahan ini selalu terjadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu yang dan perubahan di setiap lini kehidupan kita itu kan silih berganti ya. Nah, jadi ini tidak akan pernah habis, tapi setidak-tidaknya kita di malam hari ini akan membahas sedikit begitu ya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana setidak-tidaknya kita punya kunci untuk menghadapi perubahan-perubahan dan kita arif saat perubahan itu datang begitu ya. Nah, mungkin Pak Steve dulu. Pak Steve, bagaimana menurut Pak Steve kita itu harus arif begitu ya? Bagaimana arif untuk menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari-hari kita? Belum itu sudah susah gitu ya. Jadi, tapi suara saya jelas ya? Jelas Pak Steve, jelas. Kalau kita melihat masalah manusia yang paling besar itu adalah karena kita ingin
sesuatu terjadi ya, sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita gitu. Itu adalah yang paling mendasar. Kita ingin semuanya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Dan kalau nanti keinginan itu terjadi dan ternyata tidak enak gitu ya, maka kita akan menyusul dengan keinginan yang berikut, yaitu segera dapat diperbaiki atau segera berubah kembali sesuai dengan keinginan kita. Dan kita sangat-sangat percaya gitu ya, bahwa kita mampu melakukan perubahan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan mempunyai akibat gitu. Kita percaya pada hal itu. Jadi ketika perubahan itu terjadi, yang menyenangkan sih kita biarin gitu ya. Yang tidak menyenangkan segera kita berusaha untuk merubah sehingga terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi bagaimana supaya arif gitu ya? Menurut saya pertama sekali itu adalah bahwa kita harus tahu bahwa perubahan di luar sana itu betul-betul tidak terkontrol. Jadi dasar dari ajaran Sang Buddha ya, yaitu pertama adalah bahwa segalanya terjadi di luar karena sebab dan akibat yang tidak terkontrol. Itu kita harus sungguh-sungguh harus menyatu gitu ya dengan diri kita, bahwa kita hari ini bisa sehat ya, dan kemudian besok bisa sakit karena kita ketemu dengan seseorang yang menyenangkan tetapi ternyata sakit, kita ketularan gitu ya. Atau ketika kita dalam perjalanan pulang, kita sudah nyetir dengan benar tapi ditabrak karena orangnya lagi mabuk atau apa segala macam. Nah, ketika itu terjadi, maka kita biasanya langsung jengkel, ya pikiran kita bermunculan, dan apa yang kita pelajari dari Buddhism itu adalah bahwa itulah awal gitu ya, dari penderitaan kita, itulah awal dari duka, itulah awal dari ketidakpuasan kita. Jadi bagaimana arif? Yang pertama itu adalah kita harus sadar bahwa di luar sana itu perubahan itu akan terus terjadi, tanpa dapat kita kontrol, tanpa dapat kita ketahui, ya, dan akan terjadi mau tidak mau. Dan yang kedua, ketika hal itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita gimana ya? Kita ya UPK gitu ya. Kita tetap cool, kita tetap tenang, tetap tidak terganggu. Ya, itu tuh menurut saya itu sadar bahwa kita tidak ada yang dapat kita kontrol, dan kemudian ketika sesuatu yang terjadi di kita tetap cool. Itu. Oke, baik. Ini awal yang sangat baik nih. Nah, ini tadi Pak Steve juga ada membahas tentang sedikit dhamma. Nanti kita bahas lebih dalam ya, Pak Steve ya. Secara nanti Pak Steve dari dhammanya aja, Konago nanti dari psikologi. Nah, Konago nih kalau kita berbicara, ini kan Konago termasuk milenial lah ya, Konago ya, atau Gen Z. Milenial ya. Masih milenial, Nah, oke. Nah, ini milenial ke Gen Z. Nah, kira-kira nih kok, bagaimana sih untuk kalau Pak Steve tadi karena keinginan kan lebih ini ya, perspektif Pak Steve itu kan lebih ke dhamma, terus lebih ke keinginan yang something just go beyond, yang mungkin kalau anak-anak muda atau generasi milenial belum paham, atau Gen Z seperti saya ini mungkin tidak terlalu inilah, not aware begitu. Nah, dari Koko sebagai generasi milenial itu, bagaimana sih agar kita itu siap menghadapi perubahan atau arif dalam menghadapi perubahan? Oke. Mungkin kalau kita ngomongin tentang, sebentar ya, saya sedikit suaranya serak, jadi agak pelan-pelan ngomongnya, nggak apa kok ya. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin, mungkin kan kalau saya lihatnya dari yang keseharian gitu kan ya, dari yang sehari-hari. Perubahan itu terjadi banyak hal dari segi kehidupan kita sehari-hari, dari segi hubungan kita dengan orang-orang sekitar, dan juga mungkin dari segi teknologi gitu kali ya.
semua hal muncul yang baru bermunculan. Kadang kita sebagai manusia belum bijak, belum bisa kuat dalam mengikutinya, sehingga muncul berbagai masalah gitu. Mungkin yang pertama kita harus sadari adalah banyak perubahan itu terjadi, seperti kata Pak Steve tadi, itu di luar kontrol kita. Dan yang juga penting kita pahami adalah mungkin tidak semua orang juga tahu gitu cara untuk bijak ataupun arif dalam menghadapinya gitu. Ketika kita menghadapi perubahan kan kita bingung tuh, ini terjadi pada hidup kita, ini terjadi pada keluarga kita dan seterusnya, dan kita seakan-akan berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya cepat lepas dari sini gitu kan. Cepat bisa arif menghadapinya, cepat bisa bijak dalam melewatinya gitu. Padahal mungkin yang pertama kali kita perlu pahami adalah wajar kalau kita tuh masih terguncang gitu loh. Selama ini kan kita hidup dengan cara kita sendiri, value kita sendiri, gaya hidup kita sendiri, dan wajar apabila perubahan yang terjadi di dunia ini yang tidak terkontrol ini mengguncang kita gitu. Jadi kalau dari saya sih biasanya kita mulai dari menyadari dulu bahwa ini ada impact-nya loh ke diri kita. Memang idealnya nanti kita pelan-pelan arif, pelan-pelan bijak menghadapinya, tapi untuk sementara waktu kita mungkin harus melihat bagaimana impact perubahan ini ke diri kita. Apakah kita jadi bingung? Apakah kita jadi nggak tahu mesti gimana? Apakah kita jadi harus mundur 3 langkah dalam mungkin upaya kerja kita, bisnis kita, hubungan kita, atau mungkin kita marah, kecewa, dan seterusnya. Jadi kalau dari saya mungkin kita bisa mulainya dari situ tuh, ngelihat bagaimana impact perubahan ini ke diri kita, sehingga kita bisa tahu apa yang perlu dibenahi ketika nanti pengen bergerak ke arah arif dalam menghadapinya, gitu. Nah, bagaimana kok kalau kita udah punya impact dan kita udah mengamati gitu impact. Nah, kalau munculnya tentu emosional ya, bisa tadi kok bilang bisa kecewa, bisa marah kan, nah bisa sedih ataupun yang lainnya. Nah, itu bagaimana kok? Oke, mungkin yang paling dasar memang kita mengamati perubahan diri kita ya, secara emosional gitu kan ya. Ya namanya kalau kita semuanya halnya baik-baik aja, semuanya stabil, semuanya tidak ada yang mungkin berubah secara signifikan, tentunya kan kita tenang dan happy gitu. Tapi ketika perubahan itu terjadi, entah apapun bentuknya, mungkin contohnya kehilangan orang yang kita sayang, atau mungkin tiba-tiba diperlakukan secara tidak baik oleh bos kita, atasan kita, dosen kita, serta berbagai macam situasi lainnya, akan lebih baik kalau kita bisa melihat bagaimana benang dari situasi tersebut ke diri kita gitu. Contoh misalkan, apa yang biasanya kita rasakan ketika kita kehilangan orang penting dalam hidup kita? Biasanya mungkin kita pertama kali merasa sedih gitu. Jadi amati bahwa perasaan sedih itu bisa muncul dalam diri kita, mungkin ada keinginan untuk menangis, mungkin berkembang menjadi keinginan untuk marah, dan seterusnya. Begitu pula mungkin situasi-situasi lain yang ibaratnya mengguncang diri kita gitu sebagai manusia. Jadi kunci dari kesadaran itulah dengan melihat bagaimana benang merah, oh ini situasi ini membuat saya ngerasa kayak gini. Perubahan seperti ini membuat saya ingin melakukan ini, dan seterusnya. Karena banyak orang di situasi-situasi itu nggak menyadari gitu benang merahnya. Kayak mungkin kita sering ngobrol sama teman kita bilang kayak, aku marah tapi nggak tahu kenapa gitu. 2 minggu ini aku sedih tapi nggak jelas kenapa gitu. Karena kadang kita belum lihat tuh, oh bahwa perubahan yang terjadi dalam diri kita ini tuh didasari oleh perubahan yang terjadi di lingkungan kita gitu. Jadi coba cari untuk benang merahnya kira-kira seperti apa. Mungkin nggak langsung bisa benar gitu kan ya. Bisa juga berubah-ubah, tapi aku rasa upaya kita untuk memahami diri kita dan melihat koneksinya dengan perubahan di sekitar kita itu langkah awal yang bagus untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri kali ya, gitu. Oke, good, that's great point. Nah, kita ke Pak Steve nih. Pak Steve, Sang Buddha mengajarkan anicca, bahwa segala sesuatu itu berubah, tidak kekal gitu ya. Nah, bagaimana Dhamma itu dan bagaimana Dhamma ajaran Sang Buddha itu mengajarkan tentang perubahan, bagaimana tentang mengajarkan anicca begitu. Dan bagaimana kesiapan kita dikala anicca itu datang. Menurut saya, Buddha itu
mengajarkan bahwa mengajarkan kita tentang realitas, tentang realitas. Dan jadi ketika kita bermeditasi, ketika kita berbuat baik, melakukan sila, melakukan dana, melakukan segala macam, sebetulnya menurut saya yang diajarkan oleh Sang Buddha itu adalah, lihat, dengan apa yang saya minta kalian lakukan, itu kalian akan melihat realitas ini. Nah, kalau kita sudah tahu realitas, maka mungkin Buddha tidak perlu mengajarkan tentang anicca. Karena realitas itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi tugas kita sebetulnya sejak kita lahir sampai kita meninggal, itu sekedar mengetahui sebetulnya realitas hidup itu kayak apa. Anicca itu yang paling mendasar, gitu ya. Anicca itu yang paling mendasar, bahwa tidak ada satupun yang stay the same. Semuanya, mau air, mau es, mau laptop, ya, mau tubuh kita, segala-galanya. Nah, jadi pertanyaannya itu, dan yang kedua, ketika Buddha ditanya, gitu ya, apa sih yang Anda ajarkan, gitu? Buddha mengatakan bahwa saya hanya mengajarkan satu hal, yaitu suffering, gitu ya. Bagaimana kita membebaskan diri dari suffering. Nah, kenapa? Karena kita tanpa perlu, gitu ya, kita membuat diri kita itu suffer, gitu ya, tanpa perlu. Yaitu dengan meminta supaya realitas itu tidak terjadi, gitu ya. Kita meminta supaya realitas itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada satu cerita ya, saya lupa saya bacanya dari mana, tapi ada seorang yang mendengar bahwa ada seorang guru yang dapat membereskan semua penderitaan di dunia, gitu ya. Dan dia mendengar bahwa guru itu ada di puncak gunung. Jadi ketika dia mau pergi ke sana, ya, jadi dia mendengar bahwa ada maha guru itu, maka dia siap-siap untuk pergi ke sana, tapi katanya pengembara yang sudah pernah ke situ itu makan waktu 2 minggu. Makan waktu 2 minggu dan kemudian mengalami berbagai macam kesusahan untuk tiba ke sana. Maka orang ini bersiap-siap, dia ngomong sama istrinya, ya, kamu mau tanya apa? Saya tanyakan sekalian, ya kan, sehingga beres semua masalahnya. Dia tanya sama anak-anaknya, gitu kan, ya, dia pergi, dia juga telepon Nagu, gitu kan, Nagu, kamu punya masalah apa? Saya tanyakan sekalian, gitu ya. Jadi dia kumpul, orang ini baik, gitu ya, jadi dia pergi ke tetangga-tetangganya, dia bilang, saya bakal pergi nih selama 2 minggu, kamu mau tanya apa sehingga semua masalahmu beres, gitu. Maka akhirnya semua ngantri, semua titip, gitu ya, semua titip masalahnya mereka, gitu. Sama dia dicatat, kemudian dia berangkat, dan dia mengalami penderitaan yang luar biasa dalam 2 minggu. Dia melewati sungai, dia melewati bukit, dia melewati kedinginan, kepanasan, gurun, dan lain-lain. Sampai dia akhirnya tiba di puncak, tiba di kaki gunung, kemudian dia mulai mendaki gunung itu, ya. Dan akhirnya ketika dia tiba di puncak setelah 2 minggu, dia lelahnya setengah mati, tapi berbahagia, gitu ya. Dia capek, dia luka-luka, dan lain-lain. Dan di puncak gunung itu ada sebuah goa, sebuah gubuk, gitu ya, sebuah gubuk, dan ada seorang biksu, gitu ya, seorang pendeta, gitu. Nah, ini nih, ya, yang bisa memecahkan semua masalah. Terus dia mohon izin, biksu, dia bilang, saya punya pertanyaan, saya dengar bahwa Anda bisa memecahkan masalah semua. Bolehkah saya menceritakan masalah-masalah yang saya hadapi dan dihadapi oleh Nagu, Teddy, dan lain-lain? Si pendeta bilang, silakan. Jadi dia mulai ya ngomong, ya. Dia bilang, dulu pada waktu saya nikah, ya, istri saya cakep, sekarang kok gendut, gitu ya. Dulu mesra, kok sekarang nggak mesra. Anak saya dulu patuh, sekarang nggak patuh, dan seterusnya. Dia cerita, gitu. Tetangga saya kehilangan ini, dulu sapinya kayak gini, sekarang sapinya kayak gitu, dulu kambingnya kayak gini, dan seterusnya. Setelah selesai, si biksu ngomong terus, sudah, dia bilang, sudah. Dia melihat kertasnya kan sudah panjang, gitu. Kok masih terus gitu. Terus si biksu ngomong,
maaf ya, dia bilang, saya tidak tahu jawabannya apa. Jadi, saya dapat memecahkan masalahmu. Wah, dia orang ini kaget gitu ya. Dan dia bilang, loh, lah kalau gitu saya untuk apa ke sini? 2 minggu sampai ke sini. Dan kenapa orang-orang itu datang ke sini gitu ya? Kenapa? Apakah mereka setelah kecewa terus kemudian mereka pulang? Terus kemudian mereka memberitahukan kepada orang-orang seperti saya sehingga saya ikut menderita seperti mereka. Si biksu ngomong, nggak tahu saya kenapa mereka pulang dan mereka menceritakan itu. Tetapi saya tidak pernah memecahkan masalah siapapun. Tahukah kamu, katanya si biksu, bahwa setiap orang minimum punya 84 masalah di dunia. 84 masalah. Misalnya istrimu begini, anakmu begini yang tadi kamu jelaskan itu. Anjingmu begini, kucingmu begini, dan lain-lain. Kakimu begitu, rambutmu begitu, dan lain-lain. Begitu kamu menghabiskan uang untuk membereskan rambutmu yang mulai putih itu, dan rambutmu menjadi hitam kembali, muncul satu lagi masalah baru. Pokoknya, katanya orang ini, minimum 84 masalah. Yuk, katanya orang ini, tidak ada yang dapat kamu bereskan tentang 8, tidak ada gitu. Ya kalau gitu percuma deh, dia langsung pergi mau berangkat. Terus ketika dia sudah berjalan beberapa saat, si biksu ngomong, wait, dia bilang, tapi saya bisa membereskan masalahmu yang ke-85. Yang ke-85, saya bilang. Kamu bilang saya punya ke-85, apa masalah saya yang ke-85? Masalahmu yang ke-85 itu adalah yang paling besar, yaitu adalah bahwa kamu tidak ingin punya masalah. Selama kamu hidup, selama kamu punya keinginan, kamu akan punya masalah. Dan kamu datang ke sini untuk belajar bahwa sumber masalah. Begitu kamu sadar kamu hidup, dan kamu sadar bahwa masalah itu akan ada, kamu akan pulang berbeda. Ceritakan hal ini, ceritakan jawaban ini. Jadi orang ini pulang. Gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman ya yang apa namanya, yang mendengar ya, ini menurut saya itu ya, begitu kita lahir, seperti yang dikatakan Buddha gitu ya, ada panah yang 2 panah gitu ya. Panah yang pertama betul-betul mengalami kena kita gitu. Itu sakit ya, tidak apa-apa karena itu. Memang begitu hidup kamu akan sakit. Yang harus kamu cegah adalah kamu sakit karena panah yang kedua ya, yaitu jengkel, marah dan lain-lain. Nah itu tuh yang kamu harus cegah. Yang nomor 1 tidak ada yang dapat kamu lakukan, katanya Sang Buddha. Jadi marilah kita lewati ya hidup ini ya dengan bahagia, dengan ya tahu gitu ya bahwa kita sekarang mumpung sehat ya, kita syukuri. Suatu hari kita akan tidak sehat. Kita sekarang sedang happy, syukuri. Suatu hari kita akan tidak happy gitu ya. Keadaan sekarang berjalan seperti yang kita inginkan, gitu ya. Tapi suatu saat akan terjadi apa yang tidak kita inginkan. Gitu. Oke. Wah, ini Pak Steve ceritanya luar biasa nih, Pak Steve. Nah, ini sungguh sangat mencerahkan ya, bahwa tadi Pak Steve katakan masalah ke-85 itu adalah kamu tidak ingin ada masalah. Nah, itu that's the main point di situ ya. Memang luar biasa ya. Memang kita itu memang mungkin kita diedukasi ya Pak Steve ya. Mungkin kita diajarkan dari dulu kalau ada masalah itu kita buat ribet, bukan masalah itu kita accept the problems ya. We don't face the problems tapi we run it, atau kita tidak ingin ada masalah. Nah, itu di situ. Benar nggak sih Pak Steve? Betul. Ketidakinginan itu masalah kita yang sebetulnya. Menuntut bahwa kita harus bebas dari masalah setiap saat. Itu masalahnya. Oke, kita ke Konago nih. Nah, Konago dari cerita Pak Steve tadi itu kan sangat mencerahkan nih. Nah, cukup membawa kita pada satu realita melihat bahwa memang ketidakinginan kita menghadapi masalah itu, nah itu kan satu masalah juga. Nah, itu bagaimana menurut Konago untuk generasi-generasi yang sekarang,
yang kebanyakan itu run of it gitu ya, lari dari masalah. Ada masalah lari, tapi bukan face it gitu loh. Mungkin berbeda dengan generasi pasif yang memang siap dengan face it begitu ya. Silakan. Ya, sebenarnya kadang mungkin ini situasinya tuh bisa disadari atau kadang nggak disadari kali ya oleh kita yang generasi sekarang. Ibaratnya anggaplah ada teman kita atau adik kita yang sedang kuliah gitu. Masalah terbesar waktu kuliah apa sih gitu kan ya? Paling skripsi, pengen lulus, itu kan. Itu masalah hidup terbesarnya buat dia saat itu. Tapi ketika sudah lulus, ada masalah hidup yang baru lagi tentang bagaimana dia pengen mendapatkan pekerjaan. Ketika sudah kerja, dia pengen dapat kerjaan yang lebih bagus lagi, mungkin jabatan yang lebih tinggi lagi, mungkin suatu saat pengen punya pasangan, menikah, dan seterusnya, ataupun mungkin punya pendidikan yang lain, dan seterusnya. Jadi, masalah tuh sebenarnya muncul tuh dari keinginan gitu kali ya. Tanpa kita sadari bahwa mungkin posisi kita saat ini itu merupakan posisi yang dimana kita sudah cita-citakan mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Dulu mungkin kita kebayang bahwa, pengen deh kalau sudah kuliah, lulus, bekerja di perusahaan yang bagus. Tapi ketika kita sudah di posisi itu pun, ternyata kita nggak se-happy yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Karena akan ada selalu level yang lebih baru lagi, selalu atas yang lebih baru lagi, dan ketika kita mendambakan itu akan ada selalu masalah yang lebih baru lagi gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita terus-menerus berjalan di arah seperti itu, otomatis ya mungkin seperti yang dikatakan oleh cerita Pak Steve tadi, ya masalahnya nggak akan selesai gitu. Cuma pertanyaannya sekarang adalah, apakah ketika kita punya masalah, itu berarti kita nggak boleh bahagia gitu saat kita punya masalah gitu. Apakah kita harus menunggu semua masalah kita selesai baru kita boleh tenang? Apakah kita harus menunggu semua urusan kita kelar baru kita boleh istirahat? Apakah kita harus selesaikan semua ini baru kita boleh bahagia gitu? Karena kuncinya sebenarnya adalah bagus kita punya masalah ini karena kita pengen sesuatu hal yang lebih mungkin ya untuk diri kita ya. Ingin mungkin kalau orang bekerja penghasilan yang lebih, mungkin keilmuan yang lebih, mungkin berbagai hal yang penting dalam hidupnya, menginginkan tuh dipersilahkan dan boleh kita memiliki masalah untuk mengejarnya, tapi bukan berarti di saat yang bersamaan kita nggak bisa menikmati yang mungkin sudah kita miliki saat ini. Bukan berarti kita harus menyelesaikan semua urusan dan masalah ini baru kita boleh happy, bukan berarti kita nggak bisa istirahat gitu loh. Jadi mungkin salah satu kunci utama ketika kita pengen bisa lebih arif gitu ya dalam menghadapi perubahan, dalam menapaki masalah yang ada ini adalah sebenarnya tidak ada yang melarang kalau kita mencoba untuk bahagia meskipun masalah itu belum selesai. Mencoba untuk menemukan hal-hal yang membuat kita tenang, nyaman, konten sementara waktu, dan nggak harus ini selesai dulu gitu. Kan banyak tuh yang kayak, aduh, kalau kerjaanku yang ini belum selesai, aku nggak bisa tidur tenang. Siapa bilang gitu, bisa aja sih sebenarnya gitu kan ya. Kalau ini belum kelar, kalau masalah sama dia belum selesai, saya tidak bisa bekerja dengan nyaman, saya tidak bisa ini dan seterusnya. Sebenarnya mungkin yang perlu kita latih adalah keterampilan bagaimana kita bisa tetap memiliki keseimbangan itu, meskipun masalah-masalah dalam hidup kita belum selesai, karena memang ya mungkin nggak akan selesai gitu loh. Mungkin itu kali ya. Nah, menurut Koko bagaimana, ini kan tadi kita ada membahas bagaimana tetap tenang, tetap bahagia. Nah, di kala ada masalah itu penting loh Koko. Nah, itu bagaimana Koko? Dari pengalaman Koko nih, mungkin banyak klien yang datang nih kan, mungkin boleh share lah sedikit dari pengalaman Koko jumpa klien nih, yang paling berkesan nih, bagaimana, waduh udah panik nih, udah jumpa Koko jadi lebih tenang gitu. Silakan Koko. Mungkin yang paling mudah tuh sebenarnya yang pertama adalah berjarak ya, berjarak dari masalahnya itu dulu. Oh, oke. Dimana itu suatu hal yang sulit sebenarnya. Kalau mungkin sebelum penemuan HP atau smartphone gitu kan ya, kita kan melakukan berbagai aktivitas dalam hidup kita tuh cukup terkotak-kotakan, terpisah gitu ya. Kuliah ya ke kampus, kerja ke kantor, kumpul sama keluarga di rumah, pergi sama temen ya jalan-jalan ke mall, ke kafe dan lainnya gitu ya. Nonton di bioskop dan seterusnya.
Tapi sekarang kayak semuanya itu dilakukan dalam satu waktu di satu HP gitu kali ya. Jadi kita kerja di satu tab di HP, kita kontak sama teman juga di aplikasi yang sebelahnya, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita punya satu masalah, sulit untuk berjarak gitu. Kalau dulu kan kita kerja di kantor, udah pulang ya udah, kita nggak terlalu diserbu dengan berbagai banyak urusan di kantor gitu. Ya. Tapi sekarang WFH, ketika kita kerja di serbu urusan rumah, ketika kita beristirahat di rumah diserbu urusan kantor gitu. Jadi cara paling sederhana yang pertama adalah kita membuat jarak gitu dari diri kita dengan masalah ataupun perubahan yang saat ini belum bisa kita hadapi. Ya pada akhirnya mungkin kadang-kadang ada juga orang ataupun klien yang ngerasa kayak, loh itu artinya saya kabur dong dari masalahnya gitu. Ya kabur kalau memang nggak dihadapi lagi gitu. Ya kalau berjarak terus jaraknya terus-terusan ada, terus nggak dikunjungi kembali, ya itu namanya kabur. Tapi kalau memang itu suatu hal yang penting buat kita, masalah itu ada suatu hal yang kita akan berusaha overcome suatu hari nanti, nggak masalah kok bagi diri kita untuk berjarak terlebih dahulu. Jadi mungkin langkah yang pertama yang kita bisa lakukan adalah berikan diri kita waktu untuk memiliki jarak dulu sama perubahan yang mungkin untuk saat ini kita belum bisa handle gitu ya. Nah, tentang apa yang kamu mau lakukan pada saat kita berjarak, nah itu bebas. Orang kan bilang macam-macam ya, ketika kita mungkin tidak kuat ataupun stres ataupun cemas menghadapi berbagai jenis perubahan, banyak yang bisa dilakukan. Entah mencoba meditasi mindfulness, entah ada orang yang mencoba olahraga, entah ada yang mencoba journaling, tulis, dan seterusnya. Saya rasa itu semua kita bisa coba explore, dan kita cari yang mana yang paling cocok gitu. Karena setiap orang beda-beda gitu. Sebagaimana satu perubahan, seperti misalkan pandemi, itu impact-nya macam-macam ke banyak orang, reaksinya beda-beda, cara untuk overcoming juga beda-beda gitu. Makanya meskipun kita mendalami, ini kalau saya bayangkan dalam situasi konseling ataupun praktek, meskipun kita tahu, oh biasanya orang tuh terbantu karena mindfulness meditation misalkan gitu. Tapi nggak boleh tuh kita langsung lempar itu, gimana nggak kalau coba ini gitu. Karena karena orang perlu untuk mencoba, mencari tahu, mengeksplorasinya sendiri supaya tahu apakah itu benar-benar cocok buat dia atau enggak gitu loh. Jadi ya setelah berjarak, coba kita eksplor diri kita, apa yang kita bisa lakukan, yang kita bisa coba di ruang dan waktu kita sendiri untuk menemukan ketenangan ekstra yang kita butuhkan itu. Gitu kali. Oke, saya ini satu masukan yang baik. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Nah, kita ke Pak Steve dulu. Nah, ini Pak Steve, kalau misalnya dikala ada masalah, nah itu banyak masalah nih. Terkadang banyak atau sedikit itu kan relatif ya. Terus tingkat masalah itu kan juga relatif. Mungkin dan di level di dalam diri kita itu kan istilahnya kalau step by step itu kan ya seperti itu. Kalau kata Konago itu mungkin waktu kuliah skripsi itu masalah begitu. Mungkin nah ini Pak Steve kan udah S3 nih. Mungkin skripsi kalau Pak Steve dilakukan suruh skripsi lagi, oh ini udah take it easy lah, udah just another a small problem segitu. Tapi kalau ketika kita menghadapi tesis, ini kan jauh lebih berat. Jadi kalau levelnya makin tinggi kita makin berat. Tapi kalau kita udah melewatinya, kita udah arif begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Steve diminta, ayo Pak Steve buat skripsi lagi, oke gitu. Nah, itu gimana Pak Steve? Menurut just the same, itu analoginya ya, bagaimana dalam hidup kita, di kehidupan sehari-hari kita juga begitu. Silakan Pak Steve. Iya, jadi yang diceritakan oleh Nago ya, itu kan ketika seseorang mengalami masalah gitu ya. Jadi bagaimana caranya menghadapi masalah itu ya. Jadi salah satu yang paling bagus memang adalah mengamati gitu ya. Jadi kita memberi jarak antara diri kita dengan masalah itu. Dengan memberi jarak maka kita menjadi jauh lebih objektif ya. Kita menjadi jauh lebih objektif. Kita menjadi jauh lebih tidak
tidak emosional, ya. Kan banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita sehingga tidak bisa berpikir normal itu kan emosi kita gitu ya. Jadi kenapa banyak road rage gitu ya? Katanya kita lagi enak-enak jalan tenang-tenang dibalap sama orang gitu ya, dibalap terus kemudian kita menjadi marah gitu ya. Nah, emosi kita pada waktu itu menguasai diri kita. Konon menurut Daniel Goldman ya, di dalam bukunya itu, setelah dia ngomong-ngomong dengan teman-temannya, kekuatan emosi itu 500 kali lipat kekuatan dari pikiran kita. Jadi walaupun kita berusaha untuk berpikir normal, tidak bisa. Kalau misalnya emosi itu sudah masuk dan menguasai amigdala gitu ya, melewati cara berpikir. Jadi saya kepingin menggarisbawahi apa yang dikatakan aku. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita betul-betul harus memberikan jarak. Katanya siapa itu ya? Ketika kita jadi untuk anger management katanya. Kalau kita marah maka nomor satu, don't do anything gitu ya. Stop, do nothing. Terus kemudian kita bernafas gitu kan. Dan kita bernafas 10 kali, nafas dalam-dalam. Maka kita akan melihat bahwa nafas kita yang pertama-tama ketika kita barusan marah itu pendek ya. Nah kemudian ketika kita bernafas lebih ketika bernafas lebih lanjut maka nafas kita menjadi lebih kalem, lebih panjang gitu ya. Sampai pada nafas yang ke-10 itu sudah panjang. Dan pada saat itu emosi kita sudah reda jauh sekali. Jadi kita sudah bisa berpikir lebih kencang. Jadi sangat betul ya bahwa kita mesti memberikan jarak. Namun itu dari sisi ini, dari psikologi dan lain-lain. Bagaimana kalau dari sisi spiritual? Salah satu ada satu orang yang telah telah mencapai enlightenment, gitu ya. Orang Katolik ya, pastor, namanya itu Meister Eckhart. Dia bukan Eckhart Tolle, bukan Eckhart Tolle yang nulis buku The Power of Now itu bukan ya. Jadi ini adalah Meister Eckhart dari Jerman. Dan dia mengatakan bahwa satu-satunya doa yang harus kamu panjatkan kepada Tuhan itu hanyalah terima kasih. Jadi that's it. Jadi ketika kamu bersungguh-sungguh berdoa, cukup mengatakan terima kasih. Dan kamu sudah akan, ya quote and quote, kamu sudah di surga. Artinya tidak ada masalah lagi. Hal itu juga diajarkan oleh saudara-saudara kita yang Mahayana, yang Amitabha, Buddha Amitabha. Ya, Amitabha. Buddha Amitabha mengatakan bahwa kalau satu umur hidup kamu mengucapkan namaku sekali saja, gitu ya, dan kamu mengucapkannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, gitu ya, bahwa ketika kamu mengucapkan itu maka kamu akan bersatu dengan saya di Sukawati, ya, maka saya berjanji pada saat kamu meninggal saya akan ada di situ, saya akan mengantarkan kamu ke Sukawati tinggal bersama saya. Itu betul. Katanya Thich Nhat Hanh, Sukawati itu di mana gitu ya, katanya Thich Nhat Hanh. Ya di sini ini katanya dia. Jadi ketika itu terlepas Thich Nhat Hanh dan teman-teman yang dari Plum Village itu tidak begitu tertarik gitu ya, dengan hidup sesudah mati apa segala macam. Itu semua konsep bagi teman-teman yang Mahayana, itu semua konsep. Cuman pikiran apa segala macam. Jadi yang betul apa? Yang betul ya saat ini loh. Ya, pada saat ini ketika kita katakanlah kita percaya kepada Buddha Amitabha, ya ucapkanlah gitu ya, Buddha Amitabha. Apakah itu Amitabha, apakah itu Umidoput, atau apakah sesuatu yang lain? Sebetulnya tidak begitu penting, karena Buddha sendiri kan ada pertanyaan gitu ya. Ketika Buddha sudah mengalami pencerahan sempurna gitu, dan kemudian Buddha pergi kemana-mana gitu, orang-orang kan tanya gitu, kenapa setelah Buddha mengalami pencerahan sempurna, beliau masih tetap meditasi gitu kan? Untuk apa meditasi itu? Bukankah sudah tidak perlu katanya kan ya? Nah,
Konon tidak ada yang menjawab hal itu sampai seseorang bertanya kepada Mahakasyapa. Dan Mahakasyapa bilang, kamu keliru, kamu salah tangkap. Gitu ya. Buddha itu bukan dia meditasi kemudian dia menjadi Buddha, bukan begitu. Ya. Tetapi pada saat dia Buddha, dia itu sebetulnya dia dalam state of meditation. Gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh Buddha, sebetulnya dia sedang dalam state of meditation. Justru, ya, jadi ini mungkin enggak tahu, ini teman-teman enggak tahu bisa nangkep apa enggak ya. Tetapi pada saat kita berhenti khawatir dengan pikiran kita, dan kemudian kita berhenti, dan kita kemudian duduk bermeditasi, maka saat itu kita menjadi Buddha sebentar, menjadi Buddha sampai pikiran kita mulai mengganggu kita lagi. Jadi kalau kita mau supaya tidak terganggu dengan perubahan, ya pindah, gitu ya, pindah dari state yang terganggu, dari keadaan pikiran yang sangat terganggu, kita pergi menuju ke state yang sangat, yang kalau papanya Nago mengajarkan gitu ya, ya tinggal tutup mata gitu ya, tenang, bernafas dengan lembut gitu ya, kita masuk ke dalam state itu. Pada saat itu kita menjadi Buddha. Ya, dan semua yang ada di luar sana itu mungkin sudah tidak akan mengganggu kembali. So powerful. Oke, terima kasih Pak Steve. Nah, mungkin kita lanjutkan sedikit ya Pak Steve. Nah, ketika kita dihadapkan oleh kondisi-kondisi luar, nah bagaimana kita bisa tetap stay calm? Itu kan satu seni, satu hal yang sangat penting kita pelajari, sangat penting kita miliki. Ada masalah, tapi kita tetap calm down. Ada masalah, tetap kita tetap tenang. Mungkin yang cocok jawab itu tuh Nago, gitu ya. Tetapi ketika kita sesuatu terjadi gitu ya, sesuatu terjadi dan kita tidak terkejut, tetapi kita telah mengantisipasi bahwa hal itu akan terjadi, maka biasanya kita tidak terlalu kaget gitu. Misalnya kita pergi ke sebuah kota kecil terus dikasih tahu bahwa Pak, di kota ini lampu matinya itu 1 hari 8 kali gitu. Kalau kita dari Jakarta kita pergi ke sana, di mana di Jakarta itu kita tidak pernah lampu mati atau apa gitu ya. Terus kemudian ketika kita ke sana kita dikasih tahu oleh orang yang jemput kita, atau kalau kita naik taksi kita dikasih tahu, Pak, sudah tahu belum Pak bahwa di kota ini lampunya mati 8 kali gitu. Oh gitu ya, ya udah. Terus kemudian ketika kita masuk ke hotel ya, lagi tanda tangan sebagai tamu, mendadak lampu mati. Kita sudah tidak begitu takut. Kita sudah anticipate. Sama, ketika kita pergi ke sebuah kota kecil, kemudian kita dikasih tahu gitu ya, Pak, di sini airnya itu kadang-kadang nggak keluar loh, nggak keluar. Iya, ya udah. Jadi ketika kita masuk ke hotel ya, terus kemudian kita mau buka keran ya, terus kerannya nggak keluar airnya, maka kita sudah anticipate ya, ini bakal terjadi. Keuntungan untuk mempelajari sebuah ajaran itu adalah karena guru-guru di dalam ajaran itu telah memberitahukan kepada kita apa yang untuk diantisipasi dalam hidup ini. Jadi ketika Buddha mengatakan bahwa lihat ya, di dunia ini semuanya yang tidak kamu duga itu akan terjadi. Semua yang kamu inginkan suatu hari akan diambil dari kamu. Ya. Bahkan kulitmu yang kamu bangga-banggakan, rambutmu yang kamu bangga-banggakan, gigimu yang sekarang kuat itu suatu hari akan copot. Ya. Matamu yang sekarang tajam suatu hari akan kabur. Ya. Dan kupingmu yang sekarang tajam itu akan tuli. Maka dan ketika kita betul-betul mempelajari ya, kita betul-betul mendalami apa yang diperingatkan oleh beliau, maka ketika saat itu tiba, kita tinggal ngomong ya sudah saatnya, gitu. Sudah saatnya, dan itu kita tidak akan takut lagi.
sesuatu yang mengganggu kita itu karena memang itu berlawanan dengan apa yang kita harapkan gitu. Kita menikah dengan seseorang gitu ya, terus kemudian ternyata dia selingkuh, itu tuh kaget, gitu. Kaget. Padahal pada waktu nikah gitu ya, sama-sama saling berjanji untuk mati bersama dan hidup bersama gitu. Jadi hal-hal yang mengejutkan. Kenapa orang-orang tua itu sampai kadang-kadang ada yang susah gitu ya, itu karena dikasih tahu bahwa anaknya membunuh si ini. Nggak mungkin itu dia bilang, itu bukan anak saya. Anaknya ngedrak. Nggak mungkin itu kayak segala macam. Jadi, tapi ketika dikasih tahu bahwa hal-hal yang terjadi di luar sana, itu akan terjadi. Sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita pelan-pelan ya. Karena awalnya kita masih tidak bisa terima. Tapi pelan-pelan kita akan mulai terima. Wow, ini terjadi ya. Wow, itu terjadi. Seperti orang-orang yang mendadak dikasih tahu oleh dokternya gitu ya. Maaf ya, kamu kena kanker, 6 bulan lagi kamu meninggal. Itu kaget pertama-tama ya. Kemudian sesuatu terjadi. 1 bulan pertama sangat stres, kemudian pelan-pelan ya, dia menerima. Kayak gitu. Jadi. Baik. Nah, ngomong-ngomong tentang itu ya Pak Steve, kemarin itu ada orang yang karena sakit. Ya, ini bukan keluarga sih, tapi rekan bisnis ya. Rekan bisnis, istrinya itu karena sakitnya itu berlebihan terus, akhirnya dia bunuh diri. Kemarin kami ini jumpa di rumah duka, karena saya tanya kenapa berobat kemana aja nggak dapet katanya, nggak ada solusi begitu. Jadi depresi terus akhirnya bunuh diri. Usia 40-an masih, cewek istrinya. Ya itu karena tidak siap menerima itu ya Pak Steve ya. Tidak punya guru ya, tidak punya guru. Karena itu kita sangat-sangat perlu sahabat ya. Kita perlu sahabat. Terutama pada saat kita menderita, kita perlu seseorang yang bijak di samping kita. Sangat-sangat perlu. Okay. Jadi jangan sampai tidak punya sahabat ya. Jangan sampai. Tidak punya kalian yang minta. Nah, oke. Kita ke Konago nih. Konago, bagaimana kita itu make a priority of our life. Bagaimana kita membuat priority sehingga ketika ada masalah, oh ini just small case, ini not big case gitu loh. Jadi tetap prioritas kita stick on our priority, stick on our goals begitu. Oke. Ini dalam konteksnya apa nih misalkan nih? Perubahan kayak tadi atau kayak gimana? Boleh, perubahan misalnya boleh, ataupun misalnya mungkin kita set priority kita itu mungkin kalau mungkin anak kuliah ya kuliah begitu ya, priority kita ya lulus gitu. Tapi ketika ada masalah yang datang dan yang lainnya, pokoknya kita harus tetap lulus gitu. Ataupun dalam kehidupan sehari-hari misalnya ya priority kita apa, misalnya bekerja, earn job begitu ya. Terus ketika ada masalah sedikit datang, akhirnya ya kita tetap stick on our plan lah begitu. Atau mungkin Konago mungkin ada sedikit perspektif yang berbeda mungkin, silakan Pak. Ketika kita punya satu tujuan gitu ya, satu prioritas, tentu bagus buat kita untuk bisa konsisten dengan prioritas itu gitu kan ya. Mau dilanda perubahan, mau dilanda masalah, ketika itu mulai goyah, akan lebih baik kalau kita mulai mengingat kembali. Apa alasan pertama kenapa kita membuat itu menjadi prioritas? Apa mungkin itu penting buat kita, atau ada suatu hal yang kita tuju, dan seterusnya gitu. Jadi pertama, dengan mengingat kembali itu akan kembali ngeset priority sesuai dengan apa yang kita sudah pernah set sebelumnya. Cuma kadang mungkin kita juga tidak perlu harus kaku gitu kali ya ke diri kita apabila ternyata suatu hari itu berubah gitu kan. Kayak yang mungkin kita obrolin tadi kali ya. Situasi berubah, bisa aja prioritas kita berubah gitu. Orang yang awalnya mungkin
sibuk mengejar karir atau pencapaian atau uang misalkan dalam hidup ini, kemudian dia memiliki anggota keluarga yang sakit kebetulan, mungkin prioritasnya berubah gitu. Apakah perlu dia tetap stick di prioritas yang pertama? Belum tentu gitu. Karena dia ngerasa mungkin ternyata perubahan ini mengingatkan dia apa yang sebenarnya lebih penting buat dia gitu. Nah, ketika itu terjadi, saya rasa nggak masalah kalau berubah gitu. Kemudian prioritas yang itu dipegang, dan ketika suatu saat nanti situasi juga berubah, misalkan anggota keluarganya ternyata sembuh, dan dia merasa tidak perlu terlalu banyak kembali memberi perhatian seperti sebelumnya, dia ingin kembali ke yang pertama pun nggak masalah gitu. Karena kalau menurut saya penting buat kita konsisten memang, tapi lebih penting buat kita juga untuk jujur melihat kondisi diri kita saat ini gitu. Karena nggak jarang ketika kita fokus untuk konsisten ke satu prioritas dan ibaratnya tetap menganggap itu sebagai suatu hal yang kaku, malah itu yang mungkin membuat penderitaan-penderitaan baru yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu. Mungkin salah satu perspektif yang bisa digunakan juga untuk ini adalah kadang kita lupa melihat yang mana yang penting gitu ya, kalau tidak dibenturkan dengan perubahan dulu gitu. Contohnya gini, misalkan ketika kita ngerasa takut bahwa besok ini akan ada suatu perubahan yang terjadi, atau besok ini ada masalah besar yang akan kita hadapi, atau besok ada orang penting yang memang kita ajak ketemu dan kita ngerasa diri kita tidak sanggup untuk berhadapan dengan dia. Itu semua ada situasi yang tidak biasa bagi diri kita sebelumnya dan membuat kita ketakutan dan penuh persiapan. Seperti yang dikatakan Pak Sif tadi, akan lebih bagus kalau kita memiliki gambaran atau antisipasi. Oh, kalau misalkan besok kita ibaratnya sidang skripsi sama tesis sama orang ini, sama dosen ini, biasanya ditanya hal-hal seperti ini. Kita persiapkan. Besok kita akan bertemu dengan, kalau misalkan bisnis, klien ini, customer ini. Biasanya mereka membutuhkan ini, bagus kita persiapkan. Hal yang pertama yang penting dilakukan, pertama adalah antisipasi, persiapan. Nah, tapi untuk sebagian orang, ini juga saya perlu mungkin ibaratnya coba jelaskan, karena kadang ada beberapa orang yang berbeda. Mempersiapkan tuh malah menimbulkan kecemasan baru, gitu. Kayak kadang kita pernah nggak sih berada di situasi di mana kita mengantisipasi suatu hal, sudah bagus, sudah disiapkan, tapi malah bergulir ke hal-hal baru lagi, ke ketakutan-ketakutan yang tidak masuk akal, ujung-ujungnya overthinking dan membuat kita cemas di saat ini gitu loh. Besok nyiapin ini, itu, terus mulai deh mikir, besok sana berangkat jam berapa ya? Nanti kalau alarmnya nggak bangun gimana? Besok pakai baju apa ya? Nanti kalau tiba-tiba marah gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita sebenarnya sudah mengantisipasi, tapi ternyata kita menyadari bahwa pikiran kita mulai bergulir ke arah-arah overthinking yang mungkin berlebihan, di situ kita juga harus menyadari bahwa, oh, memang prioritas saya ini adalah persiapan untuk besok menghadapi situasi atau perubahan ini. Tapi jangan lupa bahwa kondisi diri saya juga merupakan prioritas. Kita juga perlu istirahat. Kita juga perlu space waktu untuk nggak mikirin problem-problem seperti ini sebelum besok berhadapan. Karena banyak tuh situasi di mana kita terlalu sibuk ibaratnya memikirkan atau mengantisipasi tentang masalah atau perubahan, tapi antisipasi itu kan juga menghabiskan energi gitu kali ya. Kita kan mengantisipasi itu menghabiskan energi untuk mempersiapkan plan bagaimana besok kita akan bertemu dengan dia, bagaimana situasinya, sehingga lebih mudah menghadapi perubahannya. Tapi pada sebagian orang, antisipasi itu malah menguras energi dia. Sehingga besok dia kehabisan energi, kewalahan, dan malah berantakan dengan semua persiapan yang sudah dialaminya gitu. Jadi kita bisa coba untuk sedikit lebih terbuka, melihat prioritasnya, tujuan kita, persiapan kita, dan lainnya. Tapi jangan lupa bahwa diri kita ini pun juga salah satu prioritas. Kondisi kita, kesiapan kita, ibaratnya maksudnya kita tetap fit, kita tetap bugar, itu juga salah satu bentuk prioritas yang kita bisa hadapi dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup. Karena tadi kan kita sudah sepakat nih, kita ngobrol bahwa dari satu masalah ada masalah lain. Dari masalah ini ada masalah lain, dan seterusnya.
Energi kita perlu kita habiskan untuk memang mempersiapkan diri menghadapi satu masalah, tapi jangan lupa karena ini masalahnya banyak, dan ini sifatnya long term, investasi awal kita tuh di diri kita juga gitu. Kita fit nggak menghadapi ini semua? Kita jangan buru-buru langsung menumpahkan semua tenaga, prioritas kita ke satu masalah di depan, tapi habis ini pun ada masalah lain. Jadi kita bisa cukup mencoba memprioritaskan diri kita untuk ibaratnya bertahan menghadapi berbagai banyak situasi ini, dan nggak hanya melihat yang satu masalah di depan aja. Jadi dengan memprioritaskan diri kita, mungkin kesehatan fisik, mental, spiritual, itu juga membantu untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Gitu. Oke, really good ya. Mantap Niko Nago nih. Nah, kita silakan kepada Bapak Ibu yang di Zoom ataupun di YouTube untuk mengetikkan pertanyaan. Yang ingin bertanya langsung di Zoom, kita persilakan untuk raise hand. Nah, untuk di YouTube ataupun di Zoom boleh ketikkan pertanyaan, kita tanyakan kepada Pak Steve atau ke Konago nih. Apapun tentang we talk about life lah ya, karena perubahan itu ke life kita ya. Tanya aja, gitu. Konago dan Pak Steve ini siap menjawabnya. Nah, kita ke Pak Steve. Pak Steve, share dong sedikit pengalaman Pak Steve bagaimana perubahan yang sangat dramatis atau perubahan yang sangat berkesan yang mengubah hidup Pak Steve itu. Mungkin kalau bahasa paling ada samweganya gitu. Silakan Pak Steve. Perubahan yang positif, yang menyenangkan atau yang nggak menyenangkan ya? Boleh dua-duanya pasti boleh. Yang menyenangkan dulu dah. Ada buku ya yang dikarang oleh seorang suster Katolik ya. Jadi suster ini bekerja di rumah sakit ya, dan dia menulis buku judulnya Penyesalan yang paling banyak dialami oleh orang-orang menjelang meninggal gitu ya. Buku itu menarik sekali bagi saya gitu ya, karena orang-orang yang menjelang meninggal ini sudah nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki. Ya benar. Jadi karena itulah maka suster ini tanya, kalau kamu bisa hidup lagi gitu, apa penyesalanmu apa? Nomor satu, saya lupa ya, ada 5, tapi saya ingat kayaknya cuma 3. Nomor satu itu adalah tidak berbahagia pada saat saya seharusnya berbahagia. Jadi misalnya ketika dia melihat masa-masa lalu ya, dia dikumpuli oleh anak-anaknya yang dia cintai apa segala macam, dia merasa saat-saat itu sangat indah. Namun dia ingat pada saat-saat itu dia malah ribut, bukan menikmati gitu ya. Malah dia ribut, anaknya begini, harusnya begitu, harusnya begini kayak gitu. Dan ini bukan jawaban dari satu orang gitu, tetapi suster ini tanya pada ratusan orang. Dan ini adalah jawaban nomor satu yang mereka paling sesali. Nomor 2 yang mereka sesali itu adalah tidak memperlakukan orang-orang yang baik terhadap mereka ya, dengan baik gitu ya. Jadi orang bantu mereka mungkin malah kadang-kadang jengkel karena bantuannya itu kok terlalu kurang gitu ya. Ada yang baik, mereka ya jadi anak-anak yang bantu gitu ya, sama mereka malah dikasih pekerjaan lebih, yang tidak bantu karena nolak bantu tidak dikasih pekerjaan gitu ya. Jadi ada yang begitu dan macam-macam. Yang ketiga yang mereka sesali itu adalah, yang kedua itu juga ada suami yang istrinya itu begitu baik gitu ya, tetapi dia take it for granted gitu. Dia ya istri seharusnya begitu gitu ya. Sampai istri itu akhirnya meninggalkan dia gitu ya, dan dia dapat istri yang lain yang jauh lebih buruk gitu daripada istri. Jadi itu tuh adalah penyesalan yang kedua. Yang ketiga adalah kurang belajar, sehingga seringkali yang orang-orang lain itu ketahui mereka nggak tahu gitu ya. Dan karena mereka nggak tahu, maka banyak opportunity yang hilang atau
mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat mereka sesali kelak. Padahal orang-orang lain menghindari kesalahan itu, ya, tapi mereka enggak, karena mereka nggak tahu bahwa itu adalah kesalahan, gitu, dan mereka nggak tahu bahwa itu adalah opportunity. Ada lagi nomor 4 dan nomor 5. Jadi buku itu sangat berkesan bagi saya, dan saya melihat ke belakang. Salah satu yang, jadi kalau pertanyaannya itu apa perubahan yang paling berkesan bagi saya, itu ketika saya sangat suka membaca buku, gitu ya. Saya sangat suka membaca buku. Tidak pernah ada satu hari tanpa saya tidak baca, itu tidak ada itu. Jadi apakah saya pergi ke pesawat, saya kemanapun saya pasti bawa buku, gitu ya. Itu mungkin karena waktu kecil di Surabaya itu tidak ada yang jual buku, gitu. Jadi pada waktu ketika ada buku saya jadi sangat suka. Nah, ketika saya pergi ke Amerika untuk pertama kali, ayah saya bilang, Papa cuma punya uang untuk kamu kuliah setahun, gitu ya. Habis itu kamu harus kembali, kamu siap-siap untuk kembali. Jadi saya ke sana, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh ayah saya, ya, karena mahal sekali. Terus kemudian ketika saya akhirnya diterima di universitas, saya kaget sekali karena ada perpustakaan yang bukunya itu 1 juta, gitu ya. Bukunya itu 1 juta. Wah, itu menurut saya dari cari buku yang sulit, gitu ya, mendadak ada banyak buku gratis, bagus-bagus. Gitu. Itu menurut saya itu suatu hal yang begitu luar biasa indah bagi saya. Itu adalah perubahan yang sangat saya sukai, dan saya berpikir, aduh seandainya ya Indonesia itu bisa punya perpustakaan seperti ini, gitu. Di Amerika itu kota-kota kecil sekalipun itu biasanya minimum walaupun dia kecil banget, gitu ya, minimum ada 1 perpustakaan. Kalau kotanya agak besar ada 3, ya, kalau besar banget itu sampai 8, 10, 12, gitu. Jadi itu perubahan yang kalau saya kembali ke universitas saya yang lama itu, UC Irvine, gitu ya, itu saya selalu mampir ke perpustakaan itu, dan saya masih berjalan-jalan di antara buku-buku kayak gitu. Itu perubahan yang Positif. ya mungkin untuk teman-teman yang nggak suka buku, gitu, itu cerita saya ini kurang 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 berkesan, gitu. Tapi bagi saya itu wah, luar biasa. Tiap hari ketika saya pulang itu saya nunggu, saya ada di perpustakaan sampai jam 12 malam. Hampir tidak pernah saya meninggalkan perpustakaan sebelum tutup, gitu. Jadi saya begitu happy dengan itu. Jadi itu yang saya sangat kehilangan. Ketika saya pulang ke Indonesia, tanah air yang begitu indah, saya sangat kehilangan dengan perpustakaan itu. Saya pergi ke perpustakaan negara dan lain-lain, ketika saya buka, saya kaget, gitu ya. Kan di belakangnya ada kartu, gitu ya, siapa yang pinjam, gitu. Jadi yang pinjam terakhir kali itu sudah beberapa belas tahun yang lalu, gitu ya. Terus ketika buku itu saya buka, fotonya keluar, gitu ya. Aduh, jadi dan pilihannya itu minim, ya. Dan ketika ngomong-ngomong dengan librariannya itu, rasanya mereka juga tidak terlalu tahu, gitu ya. Nah, kalau di Amerika itu librarian itu bisa sampai punya doktor, gitu ya, punya doktor degree hanya untuk menjaga perpustakaan. Jadi ketika kita ngomong-ngomong sama mereka itu, mereka bisa bilang, kamu kepengen ilmu apa? Kamu kepengen ini, kepengen itu. Gitu ya. Jadi kenapa Amerika itu bisa begitu dahsyat? Menurut saya betul-betul yang sudah dikatakan oleh banyak orang, itu karena pendidikannya dan karena setiap orang itu mendapat infrastruktur untuk memintarkan, untuk memandaikan diri sendiri itu tersedia, gitu ya. Kalau di Indonesia kita bahkan tidak sadar, gitu ya, di luar sana itu sehebat apa namanya infrastruktur yang tersedia, gitu ya. Itu kita tidak bisa membayangkan, gitu ya. Kalau
Kalau jadi kayak Jakarta gitu lah ya, perpustakaannya di mana? Mau beri pustaka paling perpustakaan nasional gitu ya. Kalau di Amerika, kota sebesar Jakarta ini mungkin sudah ada 20 ya perpustakaan gratis lah. Kalau di sini mau pinjem mungkin ditanyai ya, Pak maksimum ini loh ya. Kalau di sana ketika saya ke sana saya pinjam buku terus saya tanya kan maksimum berapa, saya bilang. Terus orang yang jaga ngelihat saya gitu. Terus dia tanya sama temennya gitu, maksudnya apa ya? Berapa ya maksimum? Wah, ternyata tidak tanpa batas gitu ya. Jadi saya ngambil sebanyak-banyaknya buku, CD, video dan lain-lain. Saya masukkan ke mobil saya terus kemudian saya nyetir gitu ya. Di jalan itu, waduh, ada novel, ada apa segala macam gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Amerika luar biasa. Hari ini mereka konon sudah sampai ke tahap kelima ya dalam dalam tahap itu merosot ya. Jadi ada 6 tahap ya. Amerika ini konon sudah sampai tahap kelima sehingga mereka dalam situasi kritis. Namun setelah mereka nanti dibalap sama Cina, mereka mungkin akan jadi seperti Inggris gitu. Jadi mereka akan flat down ya, akan flat up, tapi kemudian orang-orangnya masih tetap akan sangat 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 pandai-pandai. Cina akan mendahului mereka, tapi orang-orang di Amerika tetap akan pinter-pinter, tetap akan makmur. Oke. Mungkin perubahan yang itu Pak Steve yang sedikit mengecewakan mungkin tadi kan yang positif nih, baca buku nih. Saya juga hobinya baca buku nih. Nah, sedikit sharing boleh Pak Steve? Iya, perubahan. Jadi saya sebetulnya punya beberapa S1 gitu ya. Jadi karena akhirnya ayah saya bilang gini, setelah S1 saya selesai, tahun pertama ayah saya telepon, saya masih punya uang setahun lagi gitu ya, kamu bisa kuliah lagi. Jadi saya mati-matian belajar lagi. Jadi pada saat saya selesai 4 tahun itu saya punya beberapa S1. Kemudian kakak saya bilang, kamu anu dong, jangan sekolah aja, kamu ngambil yang benar. Jadi saya ngambil S2. Saya ngambil S2 di sekolah yang lain. Kemudian setelah itu dan saya berhasil gitu ya. Saya berhasil itu sementara itu saya juga bekerja, saya juga membuat cerita, saya juga membaca buku, tapi saya terus berhasil gitu. Kemudian saya pulang. Jadi menurut saya hal-hal yang menantang secara intelektual itu bisa saya lewati gitu. Nah, saya ngambil S3. Waduh, itu betul-betul tantangan bagi saya. Itu saya kaget. Jadi ada 6 ujian. Jadi ada kolokvium, kemudian ada ujian topik ya. Kemudian jadi dari satu ujian ke ujian yang lain itu dari ujian topik sampai ke ujian hasil ya. Itu saya dikembalikan oleh profesor saya 12 kali. Jadi 12 kali. Setiap kali saya dikembalikan, saya harus membuat lagi, saya spend waktu kira-kira 1,5 sampai 3 bulan ya, memperbaiki masukannya beliau. Itu saya betul-betul sampai trauma luar biasa gitu ya. Sampai itu saya betul-betul kaget bahwa ada 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 kesulitan yang begitu besar yang saya hampir tidak dapat lewati. Namun kemudian akhirnya terlewati juga sih. itu saya kaget sekali dan sampai sekarang saya masih traumanya sudah berlalu gitu. Tetapi shock bahwa saya tidak sepandai yang saya duga itu masih. Betul-betul saya sadar, wow, betul-betul. Dan saya berterima kasih sama profesor saya, pembimbing saya sih. Karena ketika setelah dikembalikan 12 kali, kemudian saya diuji, ternyata yang menguji itu, wah, jem gitu ya. Oh, ini kenapa ini begini, ini kenapa begitu. Waduh, saya pikir kalau misalnya saya dilepas oleh profesor saya, bayangkan gitu ya. Jadi untung banget saya dikembalikan 12 kali. Jadi ketika saya diuji oleh 7 atau 8 penguji, saya tidak memalukan.
Jadi Itu pertama. kalau ibaratkan atlet latihannya keras dulu ya, Pak Steve ya. Jadi ketika tampilnya maksimal gitu. Betul, betul. Ngeri. Nah, kita beralih ke Konago nih. Koko share dong cerita kisah di mana perubahan yang sangat drastis dalam hidup mungkin. Silakan kok. Yang sangat berkesan lah, yang bisa menginspirasi kita nih. Tadi sebenarnya waktu diberi contoh pertanyaan tuh saya bingung apa ya kisah perubahan yang menginspirasi. Kayaknya saya mencoba untuk mengingat-ingat, kayaknya nggak ketemu ya kira-kira apa ya, karena saya ngerasa sepertinya ya ibaratnya mungkin saya masih tergolong masih cukup muda untuk belum punya pengalaman yang terlalu gimana, tapi mungkin saya lebih pengen cerita mungkin perubahan terbaru yang saya rasakan gitu kali ya. Boleh, silakan. Jadi perubahan terbaru yang saya rasakan adalah saat ini gitu ya. Saya saat ini sedang isolasi mandiri sebenarnya gitu. Ini akhirnya pertama kali setelah 2 tahunan, akhirnya saya terkena COVID, karena sebelumnya sama sekali belum pernah. Ini pertama kali saya terkena COVID, dan apa ya? Selama ini itu kan suatu hal yang sebenarnya sudah biasa-biasa aja ya. Oh, ada yang kena, teman kena, saudara kena, ya udah gitu. Dan kita sudah mendengar gitu, oh isolasi mandiri itu kayak gini, kena COVID itu kayak gini. Tapi setelah dirasakan ternyata memang berbeda gitu ya, kalau kita sendiri belum ngerasain gitu ya. Sama kalau kita ngomong perubahan ini kan kayak, semua perubahan pasti terjadi. Yang sehat pasti sakit, yang sakit pasti akan meninggal, ini dan ini, seterusnya semua itu kalau kita ngomong enak gitu ya. Tapi setelah dirasakan, setelah kitanya sendiri ada di sana itu sama sekali nggak nyaman gitu ya. Maka dari itu mungkin orang-orang kan ibaratnya pengen mendapatkan ya kalau bisa perubahan yang positif, karena perubahan yang negatif itu tidak enak gitu. Dan kita bisa mungkin saya mungkin bisa dengan bijak ngomong bahwa oh kita harus kayak gini, itu karena kita tidak terlibat di sana. Tapi kalau kita sudah sendiri yang ada di dalam situasi itu, ya mungkin misuh-misuh, mungkin ngeluh, mungkin komplain dan seterusnya. Jadi itu terjadi gitu. Ibaratnya saat ini juga saya masih isolasi mandiri dan cukup repot karena saya cuma di rumah berdua sama istri. Jadi banyak merepotkan istri juga, banyak jadinya berantem juga karena ini itu. Karena dia negatif, saya positif gitu. Jadi ibaratnya banyak harus, oh ini taruh di sini, kamu nggak boleh lewat sini, ini dan seterusnya. Jadi itu semua cukup campur aduk gitu. Nah tapi yang saya alami adalah ketika saya pertama kali mungkin terpapar gitu kan ya, positif COVID, kadang di kepala saya tuh sudah auto mikir kayak, oke, berarti selama 2 minggu ini saya nggak bisa kerja di luar rumah. Berarti ada banyak pekerjaan yang selama ini saya tinggalkan, saya tiba-tiba punya waktu untuk mengerjakannya gitu loh. Saya mungkin bisa menulis, saya mungkin bisa baca buku yang ini, saya mungkin bisa ngurusin ini itu, mumpung saya tidak keluar rumah gitu. Saya berusaha untuk dengan bijak melihat perubahan ini sebagai suatu hal yang positif gitu. Nah tapi ternyata hari ini sampai hari ini sudah 7 hari berlangsung, itu nggak ada yang dikerjain semua. Saya cukup gejalanya sih ringan ya, tapi badannya tuh lemas banget gitu, kayaknya tidur, bangun, istirahat sebentar, makan, tidur lagi. Jadi mau itu perubahan yang positif atau perubahan yang negatif yang kita lihat ke sudut pandang yang positif sekalipun, kadang ya benar kayak kata Pak Sif tadi, kalau memang perubahannya tuh kadang-kadang di luar kontrol kita. Mau kita berusaha untuk mempersiapkannya, mau kita berusaha untuk bijak, untuk arif dalam melakukannya, tapi di tengah jalan kadang memang ya tidak seperti rencana kita gitu. Kalau memang ini bisa sesuai dengan rencana kita, ya bukan perubahan sih namanya ya sebenarnya ya. Ya kan namanya itu berarti ya cuma perencanaan biasa. Tapi saya rasa ketika menghadapi perubahan yang terbaru ini pun, ya berarti sebenarnya saya harus mengingat kembali prioritasnya. Ya 2 minggu itu sebenarnya bukan untuk punya waktu di rumah untuk kerja, memang untuk waktunya istirahat gitu. Ya. Jadi ya buat teman-teman di sini mungkin yang ibaratnya kita cukup semangat ya, apalagi mungkin yang masih muda cukup semangat, ketika menghadapi semua perubahan di hidup ini,
kita pengen bisa ini, kita pengen bisa ini, dan seterusnya. Punya semangat tuh bagus, tapi jangan lupa juga bahwa kita tuh manusia butuh waktu untuk bisa pelan-pelan, fleksibel, beradaptasi di perubahan ini, dan kita juga butuh pengalaman ini kali ya. Karena kalau ditanya apa sih yang paling sebenarnya membuat kita bisa arif dalam menghadapi perubahan, ujung-ujungnya juga kita butuh pengalaman gitu, butuh waktu. Ibaratnya kita butuh sudah mencoba mengalami perubahan, dan ternyata kita menyadari bahwa diri kita bisa dengan baik melewatinya, itu bisa menjadi suatu bentuk keberhasilan dan bisa menjadi suatu pengalaman bagi kita sehingga ketika nanti ada perubahan lain lagi, kita tidak begitu ketar-ketir dalam menghadapinya. Jadi ya mungkin itu kali yang bisa saya share perubahan terbaru yang saya alami gitu. Ya, semoga cepat sembuh ya, Ko ya. Terima kasih. Beraktivitas kembali. Tapi di tengah-tengah itu juga kondisi yang sekarang juga Koko tetap bisa positive thinking ya, bisa mencari hal-hal yang positif. That's the main point. Arif dalam menghadapi perubahan itu yang seperti ini nih. Semoga cepat sembuh ya, Naku. Terima kasih Pak Steve. Nah, kita mungkin ke Pak Steve ini. Pak, saya senang banget nih kalau Pak Steve yang cerita, karena banyak banget hal yang bisa saya dapatkan kalau Pak Steve yang sharing. Nah, Pak Steve, kita salah satu yang dalam menghadapi tadi perubahan itu mungkin ditinggal orang yang dicintai, tidak mendapatkan yang kita inginkan, gitu ya. Misalnya dalam bisnis, waduh, kita ingin berpartner dengan dia tapi nggak dapet. Kita ingin tender tapi nggak menang dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa belajar untuk legowo setelah event tersebut atau setelah hal tersebut terjadi, gitu? Ikhlas ya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin ikhlas. Iya, iya. Kapan ya? Kapan kita bisa ikhlas? Kapan enggak? Itu kita mungkin melihat ya, kapan setelah sesuatu terjadi kita tidak akan menyesal. Jadi keadaan itu bagaimanapun gitu ya, apapun yang terjadi. Saya yakin banget bahwa solusinya itu hanya satu, ya, yaitu melakukan yang sebaik-baiknya. Udah. Saya sangat-sangat yakin bahwa hasilnya itu kita tidak tahu. Jadi saya yakin ada banyak sekali orang-orang pandai di dunia ini yang tahu persis ya, ketika mereka melakukan apa, hasilnya apa. Namun saya termasuk orang yang percaya bahwa di luar sana itu banyak sekali kemungkinan, sehingga saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi yang bisa saya kontrol hanyalah apa yang saya lakukan. Dan saya sangat-sangat percaya pada hal itu, bahwa tanggung jawab saya hanyalah pada apa yang saya lakukan. Saya tidak peduli sama hasilnya, saya tidak peduli sama itunya. Gitu. Jadi saya ingat pada waktu saya SMA, ya, saya mati-matian dan kemudian saya dapat 30. Gitu kan, ya. Seharusnya 100, saya dapat 30. Ya sudah, kemudian dapat 30 gitu kan. Saya pergi ke guru ngomong protes apa segala macam. Guru saya dengan sabar memandang saya, terus kemudian ngomong, oke, jadi dapat berapa? 30, dia bilang gitu ya. Dan kemudian setelah saya dapat 30, ya sudah, saya lupakan. Teman-teman saya ngomong, kamu dapat berapa? Dapat 30. Waduh, ini segala macam, saya dapat 40, saya dapat segala macam. Tapi sementara mereka meributkan itu, saya sudah melupakan. Gitu ya. Saya melupakan, terus saya pergi ke gurunya, saya tanya, jadi lain kali ulangannya kira-kira seperti apa? Ketika anak saya stres karena ulangan apa segala macam, saya mengatakan, kamu itu kamu bukan gurunya, kamu bukan yang buat soal, ya. There is nothing that you can do dengan dengan hasilnya. Satu-satunya saya bilang, yang Papa inginkan dari kamu adalah you're doing your very best. Gitu. Itu aja. Gitu. Nanti kamu dapat 40, 50, 60, tidak apa-apa. Jadi kepercayaan saya itu. Jadi dan saya juga merasa bahwa kita terlalu banyak
stres karena hasil gitu ya. Jadi tidak. Jadi ikhlas itu terjadi ya karena kita telah ikhlas ya, tidak menyesal. Ya menurut saya begitu kita sudah sungguh-sungguh, ya udah kita lepaskan hasilnya gitu ya. Tidak ada yang di tangan kita lagi. Saya ingat yang dikatakan oleh Yesus gitu ya. Yesus ketika di besoknya dia akan mau disalib gitu. Maka Yesus berdoa, konon konon air matanya itu berdarah gitu ya, karena dia begitu ketakutan. Dan jadi artinya Yesus yang dipercaya oleh saudara-saudara Kristen kita itu sebagai putra Allah itu bisa nangis ketakutan sampai berdarah. Dan dia bilang begini, Bapak kalau bisa ya saya jangan ngelewatin ini gitu ya. Karena dia begitu ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia sudah punya bayangan gitu ya. Dan dia sangat ketakutan. Tetapi kemudian dia menutup doanya dengan mengatakan begini. Namun terjadilah kehendakmu saja. Gitu. Dan itu sangat mengharukan pada waktu itu ya bagi saya. Ketika saya baca, dia ketakutan dan dia berdoa dan kemudian dia mengakhiri doanya dengan namun terjadilah kehendakmu. Jadi pada waktu itu dia betul-betul berserah, ya, berserah dan ya besoknya memang ya dia disiksa dan macam-macam gitu ya. Tapi dan dia lewati sampai disalib dan lain-lain. Jadi rasanya kemampuan kita untuk melewati penderitaan itu jauh lebih dahsyat gitu ya, daripada yang kita duga. Jadi kita ini punya kemampuan untuk menderita yang luar biasa. Jadi kalau temennya Teddy tadi itu ya, yang saking sakitnya terus bunuh diri itu ini pikirannya gitu ya. Pikirannya. Kalau misalnya saya pernah baca ya, kalau kita lagi kesakitan ya, terus kemudian kita rasakan, malah kita bisa melewati dengan tenang. Pada waktu saya kena COVID tahun lalu itu, punggung saya itu rasanya terbakar gitu kan. Dan saya lelah sekali, lelah sekali. Nah kemudian kan saya pesan makanan lewat Grab kan, atau Gojek gitu. Dan makanannya kan datang di bawah. Tapi kamar saya itu ada di atas gitu. Jadi setiap kali mereka datang tuh saya dengan tubuh yang betul-betul sakit semua gitu ya. Saya berjalan tertati-tati untuk keluar, kemudian ngambil, bawa masuk gitu ya, tidur lagi. Jadi dan kemudian apa yang saya lakukan adalah berbaring sambil merasakan kesakitan yang luar biasa yang terjadi di bagian belakang tubuh saya. Lewat juga akhirnya, gitu ya, lewat juga. Kemudian sakit lagi, lewat lagi. Ya, menurut saya, ya just try to do our very best gitu. Kan banyak sekali orang-orang yang telah berusaha ya, biasa berusaha, tetap tidak kaya gitu ya. Orang yang berusaha mati-matian tetap tidak lulus gitu kan ya. Jadi yang diceritakan itu adalah orang-orang yang sangat sukses, orang-orang yang miskin kemudian jadi itu from zero to hero ya. Tapi kan banyak sekali orang-orang dari hero jadi zero juga. Kan banyak sekali orang-orang yang sudah berusaha ya sampai mati tetap tidak berhasil. Orang-orang seperti apa namanya yang menemukan ban gitu ya, Goodyear itu sampai mati dia nggak dapat ya. Padahal dia yang menemukan. Setelah dia mati baru kemudian penemuannya menjadi ban mobil. Jadi hidup kita yang cukup pendek ini kadang-kadang tidak cukup gitu. Kadang-kadang kita telah menabur benih dan orang lain yang menuai gitu. Ya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa itu. Ada orang lain yang menuai gitu. Ya tidak apa-apa. Mungkin karma kita belum sampai. It's okay gitu ya. Tapi kita berusaha menggunakan hidup kita yang sependek ini sedahsyat-dahsyatnya gitu ya. Ketika saya diundang di sini, saya harus ngomong sebenar-benarnya. Hebat-hebat. Apakah ketangkap apa enggak? Ya tidak tahu gitu ya. Tapi nago dalam keadaan sakit tetap berusaha gitu ya. Ya haruslah. Hasilnya tidak tahu kita.
yang penting melakukan yang terbaik begitu ya, Pak Steve ya. Itu itu Kunci. satu-satunya yang penting. Nah, saya juga teringat tadi dari cerita Pak Steve, saya baca buku Tuesday with Morris. Tuesday with Morris itu, nah itu profesornya bilang kalau kita itu penuh regret ya, misalnya kita ingin turn back time itu, nah itu artinya kita tidak mensyukuri hidup kita. Intinya begitulah. Tapi bahasanya bagus sih. Cuma intinya kalau kita itu apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada serangkaian yang membentuk kita hari ini gitu loh. Regretful, happy, atau apapun lah itu di fase itu yang menentukan kita saat ini. Jadi kalau kita saat ini dikasih kesempatan untuk baik dan kita ambil, berarti kita selama ini tidak belajar dari itu. Kita bisa menjadi hari ini karena kita belajar dari yang sebelumnya. Gagal, berhasil, semuanya deh yang menentukan kita hari ini. Wah, itu benar banget. Nah, saya juga nggak pernah regret. Memang nggak pernah regret sih. Memang banyak kesalahan begitu ya. Kita gagal, salah, tidak berhasil. Itu kayak pasti bilang nilainya cuma 30 begitu kan. Regret, pasti tentu kita regret. Saya juga regret begitu kan. Tapi kan itu juga menentukan kita yang hari ini begitu loh. Nah, kita beralih ke Konago nih. Ke Konago, bagaimana? Kok tadi kan kita melihat dari sisi Pak Steve, dari kisah-kisah Pak Steve, dari buku. Nah, ini kok Konago bagaimana sih psikologis ataupun melihat legowo itu? Bagaimana kita belajar dari legowo ini dengan anak-anak muda ini? Kok tadi Pak Steve dengan sebaik-baiknya, sedahsyat-dahsyatnya. Nah, kok Konago bagaimana kok? Ketika kita sulit untuk mengikhlaskan gitu kan ya, apa yang telah terjadi pada diri kita di masa lalu itu macam-macam ya. Bisa mungkin karena kesalahan kita, atau mungkin yang lebih sulit lagi karena kesalahan orang lain gitu. Banyak juga yang ibaratnya sulit untuk move on gitu ya dari masa lalu, karena kita ngerasa itu tidak adil telah terjadi pada diri kita, apalagi bukan karena kita, misalkan mungkin karena misalkan keluarga, mungkin pasangan, mungkin di masa lalu teman dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita yang membuat kesalahan aja kadang kita sulit untuk memaafkan diri kita, apalagi kalau orang lain gitu kan ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kesulitan untuk legowo itu berakar dari ketidakmampuan kita untuk bahagia saat ini gitu kali ya. Kalau kita sekarang sudah bahagia, atau kita bisa mendapatkan apa yang kita incar, yang kita tuju, kayak nggak ada alasan untuk menyesal gitu. Nggak ada alasan untuk melihat ke belakang. Kadang saya suka ngasih contoh kayak naik sepeda gitu. Kalau sekarang kita sudah bisa naik sepeda nih sekarang, nggak ada tuh momen-momen kita ngingat di masa lalu kayak, waktu itu gara-gara saya jatuh di pengkolan ini, di belokan ini, makanya sampai sekarang saya nggak bisa naik. Ketika kita sudah bisa naik, mau dulu jatuh 10 kali ataupun cuma 2 kali pun kita nggak ngingat ke belakang gitu. Begitu pula dengan mungkin urusan yang lain ya, ketika kita sudah mungkin misalnya bisnisnya sukses atau sudah punya pasangan yang cocok misalkan, kita nggak terlalu sibuk mikirin masa lalu karena kita sekarang sudah ngerasa konten dengan diri kita saat ini gitu. Jadi mungkin yang perlu kita renungkan kalau kita sibuk mungkin mengingat dan sulit untuk mengikhlaskan masa lalu adalah banyak kegagalan ataupun masalah yang di masa lalu terjadi itu karena perubahan yang mungkin menggagalkan berbagai banyak usaha kita. Tapi kita juga harus lihat bahwa sisi sebaliknya dari perubahan itu juga memunculkan kesempatan gitu. Kalau dulu kita bisa dari hero to zero, sekarang mungkin kita juga bisa dari zero mulai sedikit. Mungkin nggak ke hero lagi, tapi mungkin ke 1, ke 2, dan seterusnya gitu. Justru ketika kita sibuk untuk memikirkan masa lalu lah, zero ini akan tetap zero gitu. Karena kita menjadi gagal melihat bahwa masih ada kesempatan di depan sana gitu. Sebenarnya kalau menurut psikologi sendiri, kita kan manusia ini lebih mudah untuk melihat yang pasti-pasti ya, yang konkret ya. Ibaratnya kalau anak itu tumbuh kembang kan dia belajar tuh dari ngeliat yang konkret dulu nih, 2 apel tambah 2 apel jadi 4. Baru dia bisa mikir yang abstrak gitu. Bayangkan ada orang membeli 30 melon gitu kan ya. 30 semangka dan seterusnya, itu kan abstrak gitu. Kita pikirkan di kepala kita. Kita manusia memang lebih gampang lihat yang konkret gitu.
Nah, masa lalu itu konkret. Kenapa? Karena sudah terjadi pasti. Kemarin saya bisnis rugi sekian puluh juta, pasti. Padahal sementara kita masih lupa bahwa di depan tuh masih ada masa depan yang belum pasti. Belum pasti ini artinya bisa negatif, bisa positif. Kita bisa tetap seperti ini, kita bisa untung lebih banyak, kita bisa untung lebih banyak dari rugi yang kemarin gitu. Nah, celakanya kita sebagai manusia ini lebih nyari yang pasti-pasti. Karena masa lalu kita sudah pasti, meskipun negatif, kita mikirin itu terus gitu. Kita lupa mikirin bahwa ada loh sesuatu hal yang masih nggak pasti. Dan dari ketidakpastian itulah, mungkin resiko ada, perubahan yang negatif ada, tapi potensi dan kesempatan juga ada. Perubahan yang ke arah lebih positif. Gitu kali ya. Oke. Nah, Konago, kalau misal dari pengalaman Koko, mungkin ada nggak sih orang yang come to Koko terus ya curhat, ternyata cuma perlu teman denger tuh. Wow, tapi nggak butuh solusi. Oceh aja pokoknya, kliennya cuma terus ngomel, terus nggak butuh solusi. Solusinya ya didengari aja. Sebenarnya lebih banyak gitu malah kali ya. Lebih banyak itu karena mungkin prinsipnya kalau di ilmu psikologi kan semua orang sebenarnya paling tahu tentang apa yang paling bagus buat dirinya ya dia sendiri gitu. Ibaratnya kita cuma butuh orang lain untuk membantu memprosesnya gitu. Kalau ibaratnya kayak gini, kalau ibaratnya komputer, mungkin ketika kita sedang punya masalah tuh kayak kita sedang berusaha untuk membuka program tuh yang berat banget gitu. Kita butuh sedikit bantuan dari orang lain, itu kayak nambah memori sedikit gitu loh, sebentar loh. Sehingga komputernya lebih bisa mengakses program itu, kita lebih bisa menghadapi, melihat masalahnya itu, tapi ujung-ujungnya ya kita sendiri yang mengambil keputusan gitu. Nah, sama dengan klien, kadang dia datang memang mungkin dengan mencari berbagai jawaban dan lainnya gitu. Tapi kan ya, itu hidup dia gitu. Dia datang misalkan ngomongin tentang pasangannya gitu ya. Pasangan saya kayak gini, kira-kira apa maksudnya ya? Ya yang pacaran dia kan nggak mungkin saya yang tahu gitu kan. Saya nggak kenal pacar kamu, saya nggak pernah ketemu orangnya, ya saya nggak tahu apa yang di pikiran dia gitu kan. Tapi kadang meskipun, anggaplah kan psikolog juga belajar tentang kepribadian dan seterusnya gitu. Meskipun psikolognya juga tahu mungkin, oh biasanya di situasi seperti ini yang terbaik adalah ini, kadang itu juga belum tentu diikuti oleh klien gitu loh. Misalkan nih kita ngomong di situasi kayak, saya sudah mencoba ini kok nggak berhasil ya gitu. Mungkin di kepala kita misalkan sebagai seorang konselor atau psikolog sudah mikir kayak, sepertinya orang ini lebih cocok kalau pergi ke jalan yang B gitu. Tapi sepertinya dikasih B dia juga nggak mau ngikutin gitu ya. Dia tetap mau coba A terus gitu. Karena itulah mungkin untuk bisa beradaptasi akhirnya di perubahan tuh, kita tuh butuh kapok kali ya. Sudah berapa kali mencoba, setelah berapa kali terbentur, sampai akhirnya kita sudah merasa itu mentok, baru kita mau berubah gitu. Nah, proses ketemu psikolog atau konselor ya, mungkin kadang kayak gitu. Kita untuk di sana hanyalah untuk merapikan isi pikiran kita, merapikan apa yang mungkin sebenarnya selama ini kita rasakan tapi belum sempat terungkapkan, sehingga ketika sudah reda, sudah clear, baru kita bisa memilih keputusan yang terbaik buat kita dan ya juga itu pilihan kita sendiri. Itu kali ya. Oke, thank you. Mungkin ini pasti, mungkin ini last question ya Pak Steve. Apa sih menurut Pak Steve yang perlu kita siapkan, Pak Steve, right now in this moment, untuk menghadapi perubahan 1 detik kemudian, 10 menit kemudian, esok, setahun lagi, sebulan lagi? Silakan Pak Steve. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi perubahan ya? Itu pertanyaan yang sulit dan bagus gitu ya. Mungkin belajar dari orang-orang yang bijak, orang-orang yang bijak. Belajar lebih banyak lagi dari orang-orang yang bijak. Menurut saya itu yang
penting. Gitu ya. Saya ingat di Ramayana ini. Ramayana pada waktu itu kan Rama melawan Rahwana ya. Rahwana itu kan sampai sekarang itu bukunya masih ada. Dia nulis buku dan dia menulis buku tentang pengobatan. Dia juga membuat alat-alat seni musik ya, Rahwana itu. Dan ilmunya kan luar biasa gitu ya. Tidak ada yang dapat membunuh dia pada waktu itu ya, pada waktu dia masih hidup, kecuali Rama. Dan setelah Rama mengalahkan Rahwana itu Rahwana tergeletak gitu kan. Terus Rama menyuruh Laksamana gitu ya, adiknya. Coba kamu ke Rahwana ya, kamu tanya sama Rahwana. Rahwana, apa yang bisa saya pelajari gitu ya dari kamu sebelum kamu meninggal gitu. Dan Rahwana yang sedang sekarat itu ya, dia bilang ada 3 hal yang harus kamu pelajari dari saya. Yang pertama itu adalah kalau ada sesuatu yang pasti, ya. Jadi kayaknya dia belajar dari Nago deh, Rahwana itu. Jadi kalau ada sesuatu yang pasti, kamu harus segera lakukan, ya, jangan menunda. Dan kalau ada sesuatu yang tidak pasti, kamu harus menunda selama mungkin sampai itu pasti. Dia bilang begitu. Yang kedua, yang dia katakan, yang ajarkan ya. Jadi 3 nasihatnya itu adalah 3 nasihat yang menurut dia paling penting gitu ya, sehingga dia memberikan sebelum dia meninggal gitu. Yang kedua adalah jangan pernah menganggap rendah orang lain atau musuh. Dia bilang yang mengalahkan saya akhirnya adalah monyet gitu ya, karena saya menganggap rendah monyet gitu. Dan yang ketiga yang dia katakan adalah kalau kamu tahu kelemahanmu yang akan menghancurkan kamu, dia bilang, jangan pernah katakan kepada orang lain. Dan dia mengatakan bahwa ini yang membuat dia meninggal ya, itu karena adiknya yang sangat sayang sama dia, Wibisana ya, itu tahu tentang kelemahannya. Dan jadi ketika dia menyiksa adiknya, membunuh adiknya, dan kemudian adiknya itu dibangkitkan kembali oleh Rama ya, maka Rama bisa tanya sama adiknya gitu ya, apa yang dapat mengalahkan Rahwana. Jadi kalau Wibisana tidak cerita sama Rama, tidak menang. Jadi pada saat-saat akhir itu Rama memberikan nasihat yang begitu jujur gitu ya kepada musuhnya. Jadi menurut saya ini loh, belajar dari orang-orang yang bijak-bijak ini akan sangat membantu kita menghadapi berbagai perubahan gitu ya. Kalau sudah terjadi ya sudah, apa boleh buat, kita terima akibatnya gitu kan. Tapi dalam berusaha sebaik mungkin itu kita, menurut saya, tidak ada yang lebih berguna daripada kebijaksanaan orang-orang lain yang sudah melewati kesulitan sebelum kita. Ya, oke Pak Steve. Mungkin ini pertanyaan juga ke Konago. Apa hal yang harus disiapkan in this moment, in the future, facing the future? Oke. Sebenarnya kecemasan atau ketakutan gitu ya dalam menghadapi perubahan tuh muncul karena kita tidak siap gitu kali ya. Takut itu kan emosi yang muncul ketika kita berhadapan dengan situasi yang lebih besar daripada kita. Biasanya perubahan yang kita takutkan itu adalah suatu hal yang lebih besar dari kita sih. Apakah resesi misalkan, ataupun dipecat misalkan, ataupun diputusin misalkan, ataupun atasan, dosen, itu kan semua yang lebih besar dari kita ya. Gak mungkin kalau perubahan itu lebih kecil dari kita ketakutan gitu. Kayaknya kita tidak menganggap itu suatu hal yang signifikan gitu. Kayak misalkan toko di depan rumah menunya berubah gitu. Itu kan perubahan kecil yang sepertinya tidak begitu signifikan sama hidup kita dan kita tidak akan ketakutan atau cemas dalam menghadapinya gitu. Nah, setiap kecemasan yang muncul itu pasti karena situasi yang kita hadapi itu lebih besar daripada kita. Nah, oleh karena itu yang kita bisa lakukan ya mempersiapkan diri kita supaya sedikit lebih besar daripada diri kita yang sekarang gitu. Ibaratnya beda ya kalau seekor kucing yang masuk di tengah hutan belantara
dengan seekor singa yang masuk di tengah hutan belantara, kondisi mentalnya pasti berbeda. Padahal sama-sama hutan yang dengan banyak kenegatifan, dengan banyak mungkin kemungkinan ancaman, perubahan, dan lainnya. Tapi kalau kita bisa sedikit menumbuhkan mungkin mental kita, pribadi kita, skill kita, pengalaman kita dengan berbagai banyak hal, itu yang bisa membantu kita untuk lebih siap menghadapi perubahan itu. Gitu. Jadi apapun, saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman di sini berbeda, ibaratnya apa namanya, kondisinya, berbeda bidangnya, berbeda latar belakangnya, tapi saya yakin pasti ada satu ataupun dua aspek dari diri kita yang sedikit kita dari situ kita bisa coba pupuk sehingga kita ngerasa lebih yakin dengan diri kita sendiri, kita bisa ngerasa lebih mantap dengan diri kita sendiri dan harapannya tidak terlalu goyah pada saat perubahan itu terjadi. Gitu kali. Oke, thank you so much, Ko. Nah, sebagai closing statement, as usual ya, saya kalau closing statement itu selalu apa harapan Pak Steve dan Konago in the future agar orang-orang lebih arif lagi menghadapi perubahan? Mungkin dari Pak Steve atau dari Konago dulu deh. Dari Pak Steve duluan. Silakan, Ko. Ini closing statement nih. Apa harapan Koko untuk orang-orang di luar sana agar lebih arif menghadapi perubahan dalam kehidupannya? Oke. Mungkin harapan yang paling teringat gitu ya bagi saya adalah supaya kita tahu bahwa inilah banyak perubahan di hidup kita tuh itu kita sendiri yang mencari pada awalnya gitu loh. Misalkan mungkin membesarkan anak itu susah gitu. Ya yang nyuruh beranak siapa sebenarnya gitu kan. Yang pengen siapa gitu kan sebenarnya gitu. Kan pasti dari kitanya gitu. Yang mau menikah siapa, yang mau mencari S2 siapa, kan pasti dari kitanya. Jadi banyak masalah perubahan yang kita alami saat ini, ya mungkin tentu pasti ada yang di luar kendali kita, tapi banyak juga kok kitanya yang sendiri yang nyari. Bukan berarti itu buruk, tapi itu artinya itu suatu hal yang memang kita rasa penting buat diri kita. Jadi bingung, frustrasi, sulit dalam menghadapinya itu wajar, tapi jangan lupa untuk bisa arif, kita bisa lihat bahwa ini adalah suatu hal yang kita sendiri yang inginkan. Berarti ini seharusnya menyenangkan buat kita. Memang ada sulitnya, tapi jangan lupa juga untuk menikmati proses di mana kita berkembang selama perubahan itu terjadi. Gitu kali. Nah, siap. Mantap, kok. Oke, silakan Pak Sif. Apa harapannya untuk orang-orang di luar sana agar lebih arif lagi menghadapi perubahan? Rasanya kepercayaan saya itu kan perubahan bukan itu dihadapi gitu ya. Tapi begitu kita hidup, kita sudah masuk gitu ya ke dalam sungai perubahan. Gitu. Jadi, jadi bagaimana caranya ya, supaya kita hidup dengan benar? Dan kan ada jauh lebih banyak orang-orang yang jauh lebih bijaksana gitu ya daripada saya gitu. Dan semua mereka mengatakan bahwa jangan ragu-ragu gitu ya, yaitu berbuatlah baik terhadap sesama manusia. Bahkan berbuatlah baik terhadap makhluk lain. Gitu ya. Mungkin saya mau menutup ini dengan sebuah cerita gitu ya, dengan sebuah cerita setelah Pandawa ya, mengalahkan Kurawa. 5 orang Pandawa itu mengalahkan 98 Kurawa. Masih ada 2 sebetulnya yang selamat ya. Yang satu wanita, yang satunya itu lelaki yang berpihak kepada Pandawa. Jadi yang meninggal itu 98. Nah, jadi Pandawa yang 5 itu kemudian setelah mereka berkuasa cukup lama, terus mereka kemudian memutuskan untuk naik ke puncak gunung. Gitu. Naik ke puncak gunung untuk meninggal di atas gunung. Nah, kemudian satu demi satu mereka meninggal. Ya. Sadewa dulu meninggal, kemudian Nakula, kemudian Arjuna, kemudian Bima, ya. Sampai ke puncak itu tinggal Yudhistira.
yang paling sabar ya, yang paling baik gitu. Yang paling baik sama anjingnya gitu ya. Dia sudah mau naik, terus kemudian dewa turun, saya lupa dewa yang mana gitu ya. Kayaknya papinya ya, dewa Dharma gitu ya, turun dan dia bilang, yuk naik, kamu berhasil gitu ya. Selama hidup kamu juga menderita, kamu berhasil ya. Sekarang pada saat terakhir semua saudaramu meninggal, kamu berhasil. Ayo naik, kamu satu-satunya orang yang boleh masuk ke surga dengan badanmu. Gitu ya. Jadi kamu tidak usah mati dulu, kamu bisa masuk ke surga dengan badan. Katanya Yudhishthira, oke. Terus kemudian dia menggandeng anjingnya, digendong ya, terus dia mau naik. Terus si dewa bilang, sorry, dia bilang. Di surga itu tidak ada binatang. Jadi kamu harus meninggalkan anjing ini gitu ya. Jadi cuman kamu tok yang boleh. Terus Yudhishthira ngelihat anjingnya gitu kan. Anjingnya ngelihat dia gitu kan. Terus dia bilang, mana mungkin gitu ya, saya meninggalkan anjing ini gitu. Sementara saudara-saudara saya sudah meninggal satu demi satu, dia satu-satunya yang bertahan. Berarti ini menunjukkan bahwa dia betul-betul hidup dengan baik gitu ya. Saya nggak akan meninggalkan dia. Terus dewanya ngomong, tapi tidak bisa, kalau kamu tidak bawa dia, kamu tidak akan masuk surga gitu. Ya tidak apa-apa kalau gitu, Yudhishthira bilang. Kalau gitu ya biarlah saya menemani dia gitu ya. Sampai dia meninggal, baru nanti saya tak masuk ke surga. Tapi saya akan menemani dia selama dia masih hidup. Dan begitu dia mengatakan demikian, maka anjing itu berubah menjadi dewa. Dan mereka mengatakan, kamu betul-betul baik. Ya. Kamu betul-betul orang baik. Jadi, Buddha, gitu ya, Lao Tzu, Yesus, gitu ya, siapapun, ya, itu sudah mengatakan kepada kita, ya, hidup ini kan sangat pendek. Dan jangan ragu-ragu untuk terus berbuat baik. Gitu. Menurut saya, selama kita hidup, jangan ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan mengutamakan yang lain, teruslah berbuat baik kepada semua makhluk. Itu penutupan saya. Baik, terima kasih Pak Steve dan Konago. Mungkin saya tidak perlu merangkum apa-apa, mungkin saya merangkum sedikit bahwa Bapak Ibu yang sudah bergabung malam hari ini, kita belajar banyak dari Pak Steve dan Konago. Saya suka sekali cerita-cerita Pak Steve yang sangat menginspirasi. Nah, hal-hal yang perlu kita persiapkan adalah saat ini, kita teruslah berbuat baik tanpa melihat feedback. Ya, jadi kita tulus dalam melakukan sesuatu hal, apapun perubahan yang datang, kita harus siap. Nah, karena semua perubahan itu terjadi dalam diri kita. Kitalah penentu dalam perubahan. Arif tidak arif juga tergantung pada kita. Nah, untuk itu saya sangat berharap kita semua semakin hari semakin arif dalam menghadapi perubahan. Kita semakin hari semakin bijak dalam menjalani hidup ini, dan tetaplah mencari banyaknya sahabat kehidupan, sehingga kita terus belajar. Kita tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi kita juga belajar dari orang lain. Baik, terima kasih Pak Steve dan Konago. Malam hari ini sudah menemani diskusi yang sangat dahsyat ini. Nah, kita akan tutup dengan nama Karapata. Mungkin silakan. Mari semuanya bersikap anjali. Kita akan tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supartipano bhagavato sawaka sangko sanghang namami. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan lihat pengumuman yang akan ditampilkan untuk acara Dhammasakata online berikutnya.
Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pak Steve dan Konago, dan saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di hari Senin. Selamat malam, selamat beristirahat.